Seorang pria bernama Sunwo terlihat sedang makan seblak Rafael di lobi sebuah hotel. Dia adalah tangan kanan bos gangster dan ditugaskan untuk menjaga keamanan hotel bosnya. Beberapa saat kemudian, seorang pelayan mendatanginya dan pelayan itu memberitahu dia bahwa ada masalah yang harus ditangani di klub VIP hotel. Sunwo kemudian bergegas ke kamar dan di sana dia menemukan beberapa preman yang tidak akan meninggalkan hotel meskipun sudah melewati jam klub hotel. Sunwo kemudian meminta agar mereka segera meninggalkan ruangan, tetapi mereka tidak mau pergi. Pada akhirnya, Sunwo memukul mereka secara paksa untuk mengusir mereka dengan dibantu bawahannya bernama Mingi. Keesokan harinya, Sunwo bertemu dengan bosnya yaitu Tuan Kang. Yang terakhir sangat bangga dengan Sunwo karena begitu setia dan dapat diandalkan. Tuan Kang kemudian menanyakan tentang kejadian malam sebelumnya, dan Sunwo mengatakan bahwa dia sudah menyelesaikannya. Tuan Kang kemudian mengatakan bahwa preman itu adalah anak buah Tuan Baik yaitu gangster saingan mereka. Tetapi Tuan Kang tidak terlalu peduli tentang itu karena dia dipercaya Sunwo selalu dapat diandalkan. Setelah beberapa saat, seorang pria bernama Munsu datang dan bergabung dengan mereka untuk makan. Munsu adalah tangan kanan Pak Kang sama seperti Sunwo. Atas kelakuan kasar Munsu, Pak Kang kemudian langsung mengusirnya. Tuan Kang kemudian berbagi dengan Sunwo bahwa dia dekat dengan seseorang gadis muda, dan dia meminta Sunwo untuk mengawasi gadis itu selama perjalanannya ke Shanghai. Sepertinya, Tuan Kang sangat mencintai pacarnya sehingga dia curiga pacarnya mengkhianatinya dengan berkencan bersama pria lain. Tuan Kang kemudian meminta Sunwo untuk membunuh pacarnya jika dia benar-benar menjalin hubungan dengan pria lain. Sunwo kemudian terkejut mendengar kata-kata Tuan Kang, dan Tuan Kang mengatakan bahwa dia tidak suka dibohongi. Oleh karena itu, Sunwo ditugaskan untuk membunuh pacarnya dan juga pria yang bersamanya karena berbohong kepadanya. Beberapa waktu kemudian, Sunwo pergi ke rumah pacar Tuan Kang dengan membawa hadiah. Dia kemudian menyerahkan hadiah itu kepada gadis tersebut yang bernama Hisu. Hisu kemudian membuka kado itu dan menemukan lampu tidurnya di dalam. Dan dia terlihat sangat senang menerimanya. Seseorang kemudian menelpon Hisu dan setelah menerima panggilan tersebut, Hisu bergegas untuk meninggalkan rumahnya. Sunwo kemudian mengatakan bahwa Tuan Kang menyuruhnya untuk mengantarkan Hisu. Tetapi Hisu mengatakan bahwa dia akan pergi sendiri daripada diantar dan meminta Sunwo untuk pergi. Sunwo kemudian memberikan kartu namanya kepada Hisu dan memintanya untuk menelponnya jika dia membutuhkan bantuan. Diam-diam, Sunwo mengikuti Hisu kemanapun dia pergi. Sunwo mengawasi semua yang dilakukan Hisu dari kejauhan, sesuai perintah dari Pak Tuan Kang. Setelah seharian mengikuti Hisu, Sunwo kemudian kembali lagi ke hotel Tuan Kang dan bertemu dengan Munsuk. Munsuk mengatakan bahwa pemimpin geng preman yang Sunwo pukuli terakhir kali terus menghubunginya dan memaksa Sunwo untuk datang menemuinya. Pada saat yang sama, pemimpin gangster memanggil Munsuk kembali, tetapi Munsuk tidak mau menjawab karena yang dicari pemimpin gangster adalah Sunwo. Sunwo kemudian menjawab panggilan tersebut dan mengatakan bahwa dia tidak akan datang menemuinya. Jika pemimpin gangster ingin bertemu dengannya, maka dia harus datang sendiri. Sunwo kemudian mengakhiri panggilan tanpa memberitahu pemimpin gangster itu kesempatan untuk mengatakan apapun. Keesokan harinya, Sunwo dikejutkan oleh suara daring telepon. Itu adalah panggilan telepon dari Hisu. Hisu memintanya untuk datang menemuinya secepat mungkin. Sunwo dan Hisu kemudian bertemu dan mereka makan bersama sambil mengobrol. Hisu kemudian bertanya apa yang dilakukan Sunwo, dan Sunwo mengatakan bahwa dia bekerja di hotel Tuan Kang. Hisu kemudian mengatakan bahwa menurut informasi yang dia dapatkan dari Tuan Kang, Sunwo adalah orang yang sangat menakutkan dan atas pernyataan Hisu, Sunwo mengatakan bahwa dia tidak seseram yang dipikirkan oleh Hisu. Sunwo kemudian membawa Hisu ke kelas musiknya, dan Hisu kemudian mengundang Sunwo untuk datang ke kelasnya jika dia ingin melihatnya berlatih selo. Dan Sunwo menerima undangan tersebut. Sejenak, Sunwo menikmati musik yang dimainkan Hisu dan rekan-rekannya. Beberapa saat kemudian, Mingi menelpon Sunwo dan memintanya kembali ke hotel karena seseorang menunggunya. Sesampainya di hotel, ternyata orang yang menunggu Sunwo tidak lain adalah Tuan Bae yang ingin Sunwo meminta maaf kepadanya. Namun Sunwo yang merasa tidak bersalah menolak untuk meminta maaf lalu bergegas menjemput Hisu.
Namun ternyata Hisu telah menghubungi pacarnya untuk membawanya pulang. Sunwo diam-diam mengikuti Hisu dan pacarnya sampai ke pintu depan rumah Hisu. Setelah melihat pacarnya pergi, Sunwo akhirnya memutuskan untuk kembali ke apartemennya. Saat dalam perjalanan, Sunwo hampir saja ditabrak oleh seseorang yang terlihat sedang terburu-buru. Beberapa saat kemudian, Sunwo menyadari bahwa mobil yang hampir menabraknya tadi adalah mobil pacar Hisu. Sunwo mencurigai pria itu akan kembali ke rumah Hisu, dan dia memutuskan untuk kembali ke rumah Hisu untuk memastikannya. Ternyata firasat Sunwo ada benarnya. Pria itu kembali ke rumah Hisu, dia diam-diam masuk ke dalam, dan saat Hisu menyadari kedatangan Sunwo, dia terlihat kaget. Tanpa pikir panjang, Sunwo menghajar pria itu, dan saat Sunwo hendak membunuhnya, Hisu mencoba untuk menghentikannya. Sunwo kemudian berencana untuk melaporkan kejadian ini kepada Tuan Kang. Namun langkahnya terhenti seketika saat melihat Hisu yang terus menangis dan tampak ketakutan. Pada akhirnya, Sunwo memutuskan untuk tidak memberitahu Tuan Kang karena dia tahu bahwa jika Tuan Kang tahu kejadian ini, maka dia akan memerintahkannya untuk menghabisi Hisu dan pacarnya. Sunwo kemudian memberitahu mereka untuk tidak bertemu lagi dan segera memutuskan hubungan mereka. Jika tidak, Sunwo akan melakukan apa yang harus dia lakukan. Sunwo kemudian kembali lagi ke apartemennya, dan di sepanjang jalan dia merasa kesal lagi karena ada beberapa bajingan yang mengganggunya. Sunwo akhirnya menepi lalu menghajar mereka semua. Kemudian Sunwo akhirnya tiba di tempat parkir apartemennya. Tiba-tiba seorang pria yang mengaku sebagai Oh Mo Sung mendatangi Sunwo dan memintanya untuk meminta maaf kepada Tuan Baek. Jika Sunwo menolak lagi, maka Tuan Baek akan melakukan sesuatu yang buruk padanya. Mendengar ancaman tersebut, Sunwo sama sekali tidak terlihat takut, dan dia segera menyuruh pria itu untuk pergi. Keesokan harinya, Tuan Kang kembali lagi dari perjalanannya dari Shanghai dan langsung menuju ke rumah Hisu. Sesampainya di rumah Hisu, Tuan Kang bertanya-tanya apa yang terjadi saat dia melihat Hisu tampak gelisah. Hisu kemudian menjawab bahwa dia baik-baik saja dan ingin mengakhiri hubungannya dengan Tuan Kang. Adegan kemudian berpindah kepada Sunwo yang sedang melamun dan bermain dengan lampu di apartemennya. Dia menyalakan dan mematikannya berulang kali. Gabut pisan euy. Di tengah lamunannya, ia terkejut saat sekelompok orang memasuki apartemennya dan mulai memukulinya. Orang-orang itu ternyata anak buah dari Tuan Baek. Sunwo diculik dan dibawa ke markas Tuan Baek. Dia menderita siksaan yang sangat mengerikan di sana. Tuan Baek sebenarnya ingin membunuh Sunwo, tapi untungnya Tuan Kang bersedia memintanya untuk melepaskan Sunwo. Sunwo kemudian dibuang di pinggir jalan dan beberapa saat kemudian Munsuk dan beberapa anak buah Tuan Kang tiba. Tuan Kang menelpon Munsuk dan memintanya untuk memberikan ponsel kepada Sunwo. Tuan Kang kemudian bertanya mengapa Sunwo tidak melaporkan tentang Hisu dan pacarnya. Ternyata Tuan Kang sudah tahu semuanya. Sunwo kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia memukuli pria itu dan dia sudah berjanji tidak akan bertemu lagi dengan Hisu. Sunwo berpikir bahwa apa yang dia lakukan adalah cara terbaik untuk memecahkan masalah. Tuan Kang sekali lagi bertanya apakah alasan Sunwo tidak melaporkan kepadanya adalah karena Sunwo menyukai Hisu dan takut Hisu akan dibunuh. Sunwo hanya terdiam setelah mendengar kata-kata Tuan Kang. Pada akhirnya Tuan Kang memerintahkan Munsuk untuk menyiksa Sunwo, dan Munsuk dengan senang hati melaksanakan perintah itu. Setelah Munsuk puas untuk menyiksa Sunwo, dia membawanya ke gudang dan memberitahu Sunwo untuk menghubungi Tuan Kang. Munsuk bertanya-tanya apakah Tuan Kang ingin Sunwo mati atau tidak. Sunwo kemudian berpura-pura memanggil Tuan Kang dan pada akhirnya dia melawan balik dan mengalahkan Munsuk dan semua orangnya.
Hingga pada akhirnya Sunwo kemudian berhasil untuk melarikan diri. Kabar kaburnya Sunwo membuat Tuan Kang semakin marah dan ingin membunuh Sunwo juga. Keesokan paginya Sunwo menemui salah satu bawahannya yang paling setia, yaitu si Mingi. Sunwo menyuruh Mingi keluar dari geng Tuan Kang karena dia akan membantai mereka semua. Beberapa hari kemudian, Sunwo pergi ke sekelompok penjualan senjata untuk membeli beberapa pistol. Sayangnya mereka mengatakan kepadanya bahwa membeli senjata dari mereka tidaklah mudah, karena dia harus memiliki seseorang sebagai penjamin pribadinya, seperti pemimpin gangster atau orang penting lainnya. Sunwo kemudian mengatakan bahwa dia adalah tangan kanan pemimpin gangster besar dan Sunwo datang ke sini atas perintahnya. Sunwo akhirnya dibawa ke hadapan bos mereka. Bos pedagang senjata bertanya dari geng mana Sunwo berasal, dan Sunwo mengatakan bahwa dia adalah bagian dari bos mafia bernama Han. Sunwo menyerahkan kartu namanya agar pria itu mempercayainya. Saat Sunwo akan mendapatkan senjata yang dibelinya, bos tiba-tiba memintanya untuk menunggu karena dia akan menelpon bos Sunwo untuk memastikan apakah Sunwo benar-benar bawahan darinya. Saat saluran telepon terhubung, bos mafia terkejut bahwa Sunwo bukanlah orangnya bos Han. Mengetahui penyamarannya terbongkar, dalam sekejap Sunwo menyapu bersih pedagang senjata dan anak buahnya. Beberapa saat setelah Sunwo membunuh pedagang senjata dan anak buahnya, seorang pria bernama Taego, adik laki-laki dari bos pedagang senjata, muncul dan dia terkejut melihat saudaranya meninggal. Taego kemudian menemukan kartu nama Sunwo yang kebetulan tertinggal di sana. Dan dari sana, dia akhirnya tahu bahwa seseorang bernama Sunwo membunuh saudaranya. Setelah itu, Sunwo mengunjungi salah satu anak buah Tuan Baek, yaitu Oh Mosung. Sunwo menodongkan pistol ke Mosung dan memintanya untuk memberitahu keberadaan Tuan Baek. Setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan Tuan Baek, Sunwo kemudian bergegas pergi untuk menemuinya. Sebelum membunuh pria itu, Sunwo mengatakan bahwa dia akan menghabisi pria itu terlebih dahulu sebelum berurusan dengan Tuan Kang. Jelas, Tuan Baek meminta maaf kepada Sunwo dan memintanya untuk melupakan masa lalunya. Namun saat Sunwo lengah, Tuan Baek mengeluarkan pisau dari sakunya dan menikam Sunwo. Sunwo mengeluarkan pistol dan akhirnya membunuhnya. Setelah membunuh Tuan Baek, Sunwo berencana untuk langsung menemui Tuan Kang. Terlepas dari perutnya yang terluka, sebelum sampai di sana, Sunwo menelpon Tuan Kang dan mengatakan bahwa dia berurusan dengan orang yang sangat salah. Takut akan ancaman Sunwo, Tuan Kang memerintahkan semua anak buahnya untuk bersiap, termasuk tangan kanannya yaitu si Munsuk. Tak lama kemudian, Sunwo sudah berada di depan hotel Tuan Kang. Dan saat memasuki hotel, satu persatu dia membunuh anak buah Tuan Kang yang mencoba menghalanginya dengan mudah. Sunwo kemudian berjalan ke arah Munsuk, dan Munsuk mengeluarkan pisau untuk melawan si Sunwo. Tetapi Sunwo yang bersenjatakan senjata menghabisinya tanpa penjelasan apapun. Setelah itu Sunwo mati-matian menemui Tuan Kang yang dijaga oleh beberapa anak buahnya. Salah satu anak buah Tuan Kang mencoba menyerang Sunwo dan Sunwo dengan cepat menembaknya hingga tewas. Sunwo kemudian bertanya mengapa Tuan Kang melakukan semua ini kepadanya, padahal dia selalu setia kepadanya dan mengurus semua masalahnya. Sunwo terus mengungkapkan kekecewaannya kepada Tuan Kang karena meninggalkannya seperti anjing hanya karena masalah sepele. Tuan Kang kemudian mengembalikan pertanyaan apakah Sunwo menyukai Hisu. Dan Sunwo menjawab bahwa meskipun dia menyukai Hisu, tidak pernah terpikirkan olehnya untuk merebutnya dari Tuan Kang. Sunwo juga mengatakan bahwa dia hanyalah seorang pelayan Tuan Kang yang paling setia dan setia. Tapi sekarang tidak lagi. Pada akhirnya, Tuan Kang tewas di tangan Sunwo dan pada saat yang sama, beberapa anak buah Tuan Baek menyerbu masuk dan menembak Sunwo. Sunwo pun jatuh dan orang-orang itu mengira Sunwo sudah mati. Tapi ternyata tidak demikian. Sunwo kemudian kembali bangkit lalu menembak semua orang. Dalam baku tembak yang sengit tersebut, Sunwo juga terluka akibat ditembak. Beberapa saat kemudian, Taegu, adik dari bos penjual senjata, kemudian muncul. Dia juga memusnahkan penyintas yang tersisa.
Dan setelah itu, Taegu menghadapi Sunwo yang lumpuh total. Di penghujung napasnya, Sunwo membayangkan Hisu sedang memainkan selonya. Dia ingat bahwa itu adalah satu-satunya saat dia bisa tersenyum dan merasakan kebahagiaan. Sunwo pun akhirnya ditembak mati oleh Taegu. Dan kemudian film pun berakhir. Itu dia teman-teman untuk alur cerita dari film kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan klik sebanyak-banyaknya ya. Apabila terdapat banyak kesalahan dan banyak kata-kata yang balelo, saya mohon maaf banget karena manusia itu harus saling memaafkan. Oke, terima kasih. Hehehe.